Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat miskin sekali. Bahkan rumah pun tidak punya. Beliau itu nginepnya di emperan Masjid Nabawi. Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat miskin sekali. Rumah pun nggak punya. Akan tetapi beliau adalah orang yang mendedikasikan waktunya, yang mendedikasikan tenaganya, yang mendedikasikan umurnya untuk berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau selalu siap sedia untuk membantu apapun yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Bahkan sampai malam hari sekalipun, ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke rumah, maka Rabi'ah tetap siap sedia di depan pintu rumah Nabi SAW. Beliau nunggu di situ. Rabi'ah cerita, saya sering mendengar Nabi SAW di dalam rumah habis isya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Dan kadang-kadang, kata Rabi'ah, saya sampai ketiduran di depan pintu rumah Nabi SAW sampai subuh. Dan ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun. Maka Nabi kita Muhammad SAW melihat ketulusan Rabi'ah, melihat dedikasi Rabi'ah, melihat kesabaran Rabi'ah. Nabi SAW ingin memberikan sesuatu kepada beliau. Dipanggillah Rabi'ah. Nabi SAW bersabda, wahai Rabi'ah, mintalah. Kenapa? Mintalah. Apapun yang engkau minta, aku akan kabulkan. Rabi'ah ini kaget. Kenapa? Kaget. Karena beliau berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa pamrih, tulus, semata-mata ingin berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka begitu mendapatkan pertanyaan itu di luar prediksi, maka Rabi'ah pun berkata, wahai Rasul, beri saya kesempatan untuk berpikir. Karena beliau nggak siap untuk mendapatkan pertanyaan, penawaran seperti itu. Maka beliau pun mengatakan, wahai Rasul, beri saya kesempatan untuk berpikir. Besok-besok saya akan jawab. Akhirnya dipersilahkan sama Nabi SAW, silakan. Rabi'ah pun mulai berpikir. Saya yakin betul dunia itu fana. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, rizki saya sudah ditanggung sama siapa? Ngapain minta kepada manusia? Berarti saya harus minta sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Urusan apa? Akhirat. Akhirnya betul, di keesokan harinya Nabi panggil lagi Rabi'ah. Kalau yang ini riwayat Ahmad. Apa kata Rabi'ah? Naam ya Rasulullah. Iya wahai Rasul. As'aluka an tashfa'a li ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Wahai Rasul, saya punya satu permintaan. Permintaan saya adalah mohon engkau berkenan di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepadaku supaya aku terbebas dari api neraka. Di dalam Sahih Muslim, apa permintaan Rabi'ah disebutkan? As'aluka murafaqataka fil jannah
wahai Rasul, permintaanku adalah izinkan aku supaya bisa menemanimu di surga. Allahu Akbar. Begitu mendapatkan jawaban seperti itu, maka Nabi SAW pun mengatakan, awa khaira dzalik, wahai Rabi'ah, apa nggak ada permintaan yang lain? Maka kata Rabi'ah, wahai Rasul, itulah permintaan saya. Terus Nabi SAW menggali lagi, siapa yang ngajari kamu? Apa jawaban beliau? Kata Rabi'ah, demi Allah wahai Rasul, gak ada yang ngajari aku. Saya hanya merenung, kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, fana. Kalau saya minta sesuatu yang berupa rizki, berupa duit, itu sudah ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Ngapain saya minta kepada manusia? Nabi SAW pun diam sejenak. Lalu Nabi SAW bersabda, ini fa'il, saya akan penuhi permintaanmu wahai Rabi'ah, tapi fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, tapi tolong saya dengan cara kamu perbanyak sujud. Perbanyak apa? Sujud. Maksudnya apa? Salat sing rajin. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh para muhakkik kitab Musnad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Cita-cita itu harus yang tinggi. Cita-cita tertinggi apa? Masuk surga, terbebas dari api neraka. Pelajarannya apa lagi? Bahwa surga yang kita cita-citakan itu tidak akan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Makanya Nabi SAW tidak sekedar katakan ya titik, tapi iya koma. Harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Apa usahanya Ustadz? Usahanya adalah takwa. Takwa itu adalah syarat orang bisa masuk surga. Takwa siapa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mengucapkan kalimat ini di lisan ringan. Yang susah adalah apa? Mempraktekkan. Kenapa susah dipraktekkan? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kenapa berat dilakukan? Karena perintah ada beban di situ, dan larangan biasanya adalah sesuatu yang enak-enak. Mari kita bahas menjalankan perintah. Perintah biasanya beban. Jangan pernah nggak mendengar istilah mukallaf? Pernah? Mukallaf siapa? Orang yang mendapatkan beban. Beban syariat, menjalankan perintah Allah. Gue beban. Subuhan, mangkat mau masjid. Gampang apa angel? Gampang apa angel? Kenang apa? Ngantuk. Apa maning? Atis. Apa maning? Udan. Apa maning? Esi Arif. Kasure empuk. Selimute anget. Beban. Puasa beban enggak? Kenang apa? Kencot, ngelak, ya. Zakat beban enggak? Kenapa? Lu kesel-kesel kerja kok dipotong berapa? 2,5%. Beban. Oke, ini ngomongin apa? Perintah. Larangan enak nggak? Contohnya, Bu, ngerumpi. Apa Bu? Ngerumpi enak orang? Hah? Kenapa? Enak. Mulut, lisan itu ada syahwatnya. Jadi syahwat itu nggak cuma syahwat perut, nggak cuma syahwat kemaluan, lisan pun ada syahwatnya. Syahwatnya apa? Ngerumpi. Mulanya wis ngerumpi, apa maning dikancani kopi? Karo apa maning? Kacang goreng. Wah, gue bisa nganti berjam-jam gue. Kenapa? Nikmat. Tapi itu harus ditinggalkan. Sesuatu yang nikmat harusnya apa? Ditinggalkan karena haram. Inilah sebabnya kenapa takwa
takwa alias menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya itu terasa berat karena perintah-perintah Allah ada beban di dalamnya dan larangan-larangan Allah biasanya enak-enak. Nah terus solusinya apa? Yang paling penting supaya yang berat itu terasa ringan, yang enak dan haram ya, enak halal betul betul. Yang enak dan haram itu terasa menjijikkan. Kita jadi malas melakukannya karena itu haram. 3. Berapa caranya? 3. 1. Jalankan secara bertahap. Kalau secara bertahap berarti tidak sekaligus. Apa yang pertama, Ibu-ibu? Jalankan secara bertahap, tidak sekaligus. Sunnatullah mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu perlu dilakukan secara apa? Bertahap. Untuk mengetahui mulai dari yang mana, maka kita harus paham perintah Allah itu hukumnya ada 2. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Larangan Allah itu juga ada 2. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Bertahap itu maksudnya mulailah melakukan perintah yang hukumnya wajib, sing sunnah nyusul. Berarti kalau larangan, mana yang kita tinggalkan dulu? Yang haram-haram dulu. Sing makruh-makruh nyusul. Nyusul diapakan? Ditinggalkan. Kalau kita jalankan ini secara bertahap, insya Allah akan terasa lebih ringan. Maka mulai dari yang wajib. Sholat apa? 5 waktu. Nah nanti dengan berjalannya waktu, setelah dia mulai menikmati, maka dia akan pengen nambah. Nambah yang apa? Sunnah-sunnah. Jadi aja dipaksa di sini. Jangan dipaksakan. Kaidah hijrah itu seperti itu jamaah. Kaidah hijrah. Hijrah itu kan pengen mengubah diri. Jangan ekstrim, jangan berlebihan. Jadi lakukan secara bertahap. Dah. Yang kedua, pahami bahwa ibadah itu nikmat dan maksiat itu menggelisahkan. Kebahagiaan atau kegelisahan itu berawal dari kondisi hati. Nek hatine bersih, nek hatine sehat, maka hidupnya bahagia. Berarti orang gelisah itu gara-gara nopo? Hatine kotor, hatine penyakitan. Pertanyaannya, hati yang sehat bisa sakit atau tidak? Bisa. Hati yang bersih bisa kotor atau tidak? Bisa. Gara-gara apa? Maksiat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia berbuat satu maksiat, maka hatinya itu akan ditorehkan satu bintik hitam. Satu bintik hitam itu bisa dihapus tak? Bisa tak? Bisa. Apa kata Nabi SAW? Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau orang ini langsung sadar, langsung apa? Sadar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar dan bertaubat. Napa? Istighfar dan bertaubat. Maka satu bintik hitam itu langsung dihapus sama Allah. Kapan? Saat itu juga. Terus bintik hitam itu bisa nambah? Bisa. Kalau maksiat lagi. Apa kata Nabi SAW? Wa in ada. Kalau maksiatnya diulangi lagi,
maksiatnya diulangi lagi dalam bentuk yang sama atau bentuk yang berbeda. Zida fiha hatta ta'lu qalbah. Maka bintik-bintik hitam itu akan ditambah sampai mendominasi hatinya. Kata Nabi SAW, fadzalika ran alladzi dzakarallahu ta'ala, itulah tutup hijab, tirai yang menutupi hati seorang hamba yang pernah Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah tutup yang menutupi hati seorang hamba gara-gara dosa-dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan. Apa akibatnya ketika hati itu menghitam? Akibatnya dia akan gelisah. Supaya dia bisa mendapatkan kebahagiaan lagi, bagaimana? Hati itu harus dibersihkan lagi. Membersihkannya bagaimana tadi? Beristighfar dan bertaubat. Kita bisa merasakan nikmatnya sebuah ibadah. Enggak tiba-tiba. Enggak ada orang menikmati sebuah ibadah instan. Jadi sampai bisa menikmati itu ada apanya? Ada prosesnya. Proses awalnya apa? Harus dipaksa. Kenapa? Karena nafsu protes. Maka pertama harus dipaksa. Setelah kita paksa, nanti ibadah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah apa? Kebiasaan. Berarti sudah naik level ya. Bukan lagi dipaksa tapi menjadi apa? Kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan nanti akan naik level menjadi sebuah kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan baru nanti akan menjadi sebuah kenikmatan. Yang ketiga, yang terakhir, berdoalah kepada Allah. Kenapa Ustaz? Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa sya'. Hati manusia semuanya itu berada di antara dua jari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan hati manusia, terserah Allah. Terserah sinten? Padahal seneng gak seneng itu tempatnya di mana? Hati. Semangat gak semangat itu tempatnya di mana? Hati. Berarti yang bisa membuat kita semangat beribadah sinten? Allah. Yang bisa membuat kita males maksiat, benci maksiat sinten? Allah. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Doanya kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 7. Bunyi ayatnya, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu redaksi ayatnya. Kalau kita ubah jadi doa, maka bunyinya kayak gini, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Ini yang pertama. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ini yang kedua. Waj'alna minar rasyidin. Ini yang ketiga. Intinya adalah, ya Allah, jadikan iman itu aku sukai, senang. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan iman itu terasa indah di hati kami. Itu intinya yang pertama. Yang kedua, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan aku enggak suka terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Intinya kita minta sama Allah supaya benci maksiat. Jadi maksiat itu dijadikan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kita nggak tertarik, walaupun aslinya manusia tertarik apa? Masih. Berubah jadi suka menjadi tidak suka, itu yang bisa hanya siapa? Allah.
mengubah sesuatu yang awalnya kita sukai menjadi tidak kita sukai, yaitu maksiat, itu hanya Allah yang bisa. Maka kita minta kepada sinten? Allah. Yang terakhir, waj'alna minar rasyidin, itu kira-kira ya minta supaya istiqomah. Jadi seneng ibadah, benci maksiat ini bukan sehari dua hari, tapi nanti mati. Nah, kira-kira seperti itu. Waj'alna minar rasyidin, jadikan saya lurus istiqomah di dalam ketaatan ini sampai aku meninggal dunia. Berarti tips supaya seneng ibadah, benci maksiat berapa? 3. 1, lakukan bertahap. 2, pahami bahwa ibadah itu nikmat, maksiat itu menggelisah. 3, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.